Satu dari Bukit Tinggi. Di kesempatan pagi hari ini sudah hadir 3 orang narasumber. Yang pertama ada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Bukit Tinggi, Bapak Melwi Zardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Yudi. Saya Pak begini. Selamat pagi seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Dan apa strategi yang dilakukan pemerintah Kota Bukit Tinggi agar membantu masyarakat keluar dari permasalahan ini, Pak? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Yudi. Selamat pagi seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Jadi memang kondisi saat ini jika kita bicara inflasi, harus kita akui bahwa ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan inflasi tersebut. Dan tentu saja fluktuasi dan ketersediaan bahan pangan juga salah satu faktor penyebab naik atau turunnya inflasi tersebut. Dan memang berdasarkan data yang kita peroleh dan juga hasil Rakornas TPID beberapa waktu yang lalu, bahwa untuk peningkatan inflasi ini Sumatera Barat termasuk yang tertinggi di Indonesia. Kalau untuk level Sumatera yang kedua tertinggi di bawah Jambi. Nah, salah satu daerah yang dievaluasi atau dinilai tingkat peningkatan inflasinya adalah Bukit Tinggi, untuk Padang untuk Sumatera Barat. Sehingga memang peningkatan atau penurunan inflasi di Bukit Tinggi dan Kota Padang itu berpengaruh terhadap inflasi seluruh Sumatera Barat. Sebenarnya kalau kita bicara inflasi untuk Kota Bukit Tinggi saat ini kondisinya malahan cukup terkendali. Namun karena kita bicara bukan hanya Bukit Tinggi tapi ada bicara Sumatera Barat, maka upaya-upaya yang dilakukan dalam upaya menjaga tingkat inflasi supaya tetap stabil untuk tidak dilakukan. Pemerintah Kota Bukit Tinggi menyikapi hal-hal terjadi baik dari faktor-faktor lainnya maupun faktor-faktor peningkatan BBM saat ini, melakukan langkah-langkah yang cepat untuk melaksanakan penanganan upaya-upaya penanganan tentang peningkatan atau penurunan secara tajam dari inflasi tersebut. Langkah-langkah yang dilaksanakan antara lain TPID kita, tim pengendali inflasi daerah Kota Bukit Tinggi selalu aktif dan berupaya mencarikan langkah-langkah strategis untuk melakukan pengendalian inflasi di Kota Bukit Tinggi itu sendiri. Karena kita harus mengakui bahwa untuk hal-hal yang berkaitan terutama dengan bahan pangan, Kota Bukit Tinggi itu dari produk-produk pangan seperti beras, cabai, bawang merah dan sebagainya itu bukan daerah produksi. Kita memang memiliki lahan-lahan yang cukup terbatas sehingga produksi-produksi yang kita hasilkan kurang mencukupi untuk kebutuhan masyarakat kita. Namun kita diuntungkan dengan posisi Kota Bukit Tinggi yang sangat strategis, sehingga memang seluruh produk-produk daerah hinterland Bukit Tinggi, Agam, Tanah Datar, juga termasuk Solo dan sebagainya itu permasalahannya adalah di Kota Bukit Tinggi. Sehingga kalau kita bicara dari aspek ketersediaan dan juga harga yang ada di Bukit Tinggi, sebenarnya kita sudah diuntungkan dengan posisi tersebut. Sehingga ketersediaan bahan-bahan pangan di Kota Bukit Tinggi masih cukup mencukupi untuk masyarakat. Nah, strategi satu lagi yang kita laksanakan adalah begitu terjadi hal-hal yang akan menyebabkan peningkatan inflasi tersebut, TPID dengan satgas Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi langsung melakukan gerakan-gerakan. Sebenarnya gerakan ini mungkin tidak menghasilkan langsung, tapi mengajarkan kepada masyarakat bagaimana berupaya untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Sehingga beberapa waktu yang lalu mungkin Bu Yudi juga tahu, masyarakat Kota Bukit Tinggi juga tahu, kita telah melaksanakan gerakan dalam rangka mengendalikan inflasi daerah. Jadi kita berharap dengan gerakan ini seluruh masyarakat Kota Bukit Tinggi akan mengikutinya di rumah masing-masing. Karena tidak ada yang lebih baik, sebenarnya lebih efektif jika kita mampu menjaga kebutuhan pangan, terutama yang sangat berpengaruh kepada inflasi. Karena faktor penyumbang inflasi terbesar itu saat ini adalah cabai, bawang merah, dan juga beras dan lain-lain. Nanti mungkin masalah beras itu diterangkan oleh Pak Bulog dan juga dampaknya kita jelaskan oleh Pak. Nah, untuk mengantisipasi yang terbaru agar ini adalah adanya naiknya harga BBM, penyesuaian harga BBM oleh pemerintah, maka kita minta Kota Bukit Tinggi juga telah diarahkan oleh pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana 2% dari sisa DAU, DBH dan sebagainya 3 bulan terakhir untuk dialokasikan dalam rangka pengendalian inflasi daerah sebagai dampak kenaikan BBM. Nah, di sisi ini pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi khususnya itu mengalokasikan dana sekitar 2 miliar untuk pengendalian inflasi ini
dengan mengatasi atau mengendalikan hal-hal terkait dengan transportasi, ketahanan pangan, dan tentu juga bantuan sosial kepada masyarakat. Untuk ketiga aspek ini maka juga Dinas Pertanian tahun ini dia perubahan APBD ini juga menerima alokasi dana untuk bagaimana menyediakan ketersediaan pangan masyarakat dalam rangka kaitannya dengan pengendalian inflasi, dan itu juga telah dialokasikan di APBD Dinas Pertanian Kota Kediri sebesar kurang lebih rencananya masih sekitar 5 juta untuk hal-hal berkaitan dengan apakah masalah bazar atau semula untuk masalah pangan, dan juga mungkin bantuan pangan kepada masyarakat. Nah itu nanti tentu akan juga membantu masyarakat dalam peningkatan dari kita mengatasi peningkatan harga. Tapi sebenarnya Bu, kalau kita masalah dampak jangka pendek sekarang setelah beberapa hari dari peningkatan harga BBM sebenarnya untuk beberapa harga pangan malahan tidak ada berpengaruh. Tidak pengaruh ya. Cabai saat ini sudah turun lagi mana? Per hari kemarin cabai di pasaran itu di kecil itu sudah mencapai angka 58.000 per kilogram. Itu pastinya kita lihat pada pedagang. Ada beberapa hal yang memang agak tingkat, tapi ada juga beberapa pedagang yang sudah turun. Tapi mungkin ini kita harus antisipasi, karena bisa saja ini kamuflase. Kenaikan ini bisa saja setelah meningkat, karena orang masih shock, masih terkejut dengan BBM, sehingga mungkin orang menahan cabai. Nah, ini juga salah satu titik. Tapi secara teliti di lapangan, rupanya tingkat daya beli juga nggak menurun nih. Nah, mungkin ya untuk menyiapkan untuk kebutuhan hari. Dagangannya itu beras harganya juga masih dalam kata lain masih dalam itu premium ya. Tapi sebenarnya Bulog sudah siap untuk mengontrolkan ke pasar untuk beras premium. Tapi kalau akhirnya itu Beratnya kalau nggak premium, kualitas segini Pak ya. Kalau nggak berasnya kalau dan sebagainya nggak mau makannya, dia lah makan ikan asin aja atau dengan terung aja asal barasnya enak. Selera mempengaruhi Pak ya. Kadang-kadang akan memberikan mereka bagaimana supaya bisa menurunkan lagi harga tadi ini pada posisi stabil tinggi. Nah ini kita masih bicara stabilnya tinggi ya. Jadi ada dalam sistem harga itu ada turun, ada stabil, pada harga rendah, ada stabil harga tinggi, tapi dia tidak tambah tinggi karena itu kan berdampak ke inflasi dan deflasi. Kalau kita bentuk lagi tadi untuk turun lebih bawah, deflasi lagi nah, makanya kita menyeimbangkan harga ini. Beras juga daging sudah mulai. Jadi mudah-mudahan lah ini kan Brebes sudah mulai panen ya. Brebes sudah mulai panen, Jawa sudah mulai panen secara umum bawang merah ini, makanya sekarang sudah mulai tidak terlalu mahal lagi harganya, kisaran antara 20 sampai 24. Cabai antara 58.000 sampai 60, udah turun sangat itu dalam tempoh 1 hari bisa turun harga begitu banyak dari 100.000. Kemarin dulu saya itu kami pantau dari pasar itu sekitar 100, 90-100, kita ambil maksimal 100. Sekarang turun hampir 50%. 30% turun harga cabai itu. Ini kan ada pasukan baru masuk. Dan juga termasuk setelah kami teliti di pasar, laporan dari moderator kami, pencatat harga pasar kami, pengundi dan juga para pengelola pun, bahwa ada kecenderungan juga seperti yang Saudara bilang tadi, ada kecenderungan masyarakat berkurang daya belinya, sehingga stok darah ini di produksi naik, produksi stok udah masuk pasar banyak, orang beli dikit. Jadi turun lagi harganya. Jadi ini dampak ini sebenarnya sangat banyak yang harus kita pikirkan, termasuk biaya transportasi, juga dana yang tersedia untuk yang dibuat kebijakan pemerintah itu, salah satunya juga di aspek transportasi yang akan dicarikan solusinya. Yang mau disubsidi siapa nih? Mobilnya kah? Supirnya kah? Atau apanya? Sehingga nanti masa transportasi itu juga bisa berhasil. Ini ada snacknya, ada makan siangnya. Tentu ya Pak ya. Kami harus belanja secara e-commerce, jadi secara e-katalog. Jadi kami tidak bisa belanja di luar yang sudah ada dalam sistem. Nah, sistem penjualan itu sekarang saya enggak. Jadi saya pikir ini peluang juga. Jadi tapi tentu harus. Pertama usaha kita harus ada izin. Itu kan tidak susah ngurusnya, izin atau kali selesai. Karena berarti kan juga online, jadi tidak susah. Jadi saya pikir itu peluang bagi kita, manfaatkanlah perkembangan zaman. Terima kasih sudah hadir kepada 3 narasumber kita. Ada Pak Melwizardi, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Tinggi,
ada juga Pak Muhammad Fahri Firdaus, Kepala Cabang Forum Pulau Bukit Tinggi, dan juga pedagang kuliner di PKC Bukit Tinggi, Bapak Sendra. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar kita kembali ke rekan Alfian Tanjung.